Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? Welcome back to Usi Channel in English Lesson. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, comment, and share, okay? In this video, we will learn about simple present tense. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tenses simple present. Oke, let's get started to study simple present tense. Are you ready, guys? Baiklah, mari kita mulai belajar tentang simple present tense. Kalian sudah siap kan? Before we study this material further, we must first know what is meant by tenses. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai materi ini, kita harus mengetahui dulu apakah yang dimaksud dengan tenses. Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu, apakah sekarang, masa depan, atau masa lalu tentang terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan. Perhatikan penjelasannya berikut ini. Simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen, menyatakan kebenaran secara umum atau fakta. Simple present tense juga merupakan tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Let's continue our lesson. Pay attention to the following explanations. Penjelasan berikutnya adalah mengenai fungsi dari simple present tense. Fungsi yang pertama adalah menunjukkan fakta. Contohnya, Bandung is the capital city of West Java. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Sugar tastes sweet. Gula rasanya manis. Itu contoh mengenai fakta. Fungsi yang kedua adalah menunjukkan kebiasaan. Contohnya, my little brother goes to school by bicycle. Adik laki-laki saya pergi ke sekolah naik sepeda. Contoh yang lain, they play football every Sunday. Mereka bermain bola setiap hari Minggu. Fungsi yang ketiga dari simple present tense adalah menunjukkan situasi permanen. Contohnya, we live in Cirebon. Kami tinggal di Cirebon. Contoh yang lainnya, my younger sister works at the hospital. Adik perempuan saya bekerja di rumah sakit. Oke, kita lanjutkan ya belajarnya. Pada materi simple present tense ini, kita akan mempelajari kalimat verbal. Untuk kalimat nominal, sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu materi to be. Sebelum kita mempelajari struktur atau pola kalimat dalam simple present tense, kita harus tahu dulu apakah kalimat verbal itu. Kalimat verbal atau verbal sentence adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau dalam bahasa Inggris disebut verb. Atau dengan kata lain, kalimat verbal yaitu kalimat yang predikatnya adalah kata kerja atau verb. Well, is it clear about the explanations? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Struktur atau pola kalimat yang pertama adalah kalimat positif. Rumusnya, subjek plus verb 1 diberi akhiran s atau es plus objek. Contoh kalimatnya, she goes to the office at 7 o'clock. Dia pergi ke kantor jam 7. You take English course twice a week. Kamu mengambil kursus bahasa Inggris 2 kali seminggu.
Yuk, kita lanjutkan belajarnya. Sekarang kita akan mempelajari pola atau struktur kalimat verbal dalam simple present tense. Perhatikan penjelasannya berikut ini. She adalah subjek, goes di situ adalah verb 1 yang diberi akhiran es, to the office adalah objek, at 7 o'clock adalah adverb. Contoh berikutnya, you adalah subjek, take kata kerja pertama, English course objek, twice a week adverb. Kita lanjutkan ya. Struktur kalimat berikutnya adalah kalimat negatif. Yang harus diperhatikan di sini, untuk membuat kalimat negatif dalam simple present tense, kita memerlukan kata bantu. Kata bantu yang dipakai adalah do atau does. Rumusnya adalah subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Karena di sini kalimat negatif, maka kita menambahkan not setelah do atau does. Perhatikan contoh kalimatnya. She does not go to the office at 9 o'clock. Dia tidak berangkat ke kantor pada jam 9. You do not take English course every day. Kamu tidak mengambil kursus bahasa Inggris setiap hari. Oke, have a look to the explanation. Perhatikan penjelasan struktur kalimat berikut ini. She adalah subjek. Does not, di sini does adalah kata bantu. Diberi tambahan not karena ini kalimat negatif. Go adalah kata kerja pertama. Tidak boleh diberi tambahan s atau es pada kalimat negatif karena sudah ada kata bantu does sebelumnya. To the office adalah objek. At 9 o'clock adalah adverb atau kata keterangan atau time signal. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah she, maka kata bantu yang harus digunakan adalah does. Kata bantu does berlaku juga untuk subjek he dan it. Perhatikan juga penjelasan struktur kalimat berikut ini. You adalah subjek, do adalah kata bantu, not karena di sini kalimat negatif maka tambahkan not. Take adalah kata kerja ke-1. English course adalah objek, everyday adalah adverb atau keterangan waktu atau time signal. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah you, maka kata bantu yang dipakai adalah do. Kata bantu do dipakai juga untuk subjek I, we, they. Next, interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Rumusnya adalah kata bantu do atau does diletakkan di awal kalimat, diikuti subjek plus verb 1 plus objek diakhiri dengan tanda tanya atau question mark. Perhatikan contoh kalimatnya. Does she go to the office at 7 o'clock? Apakah dia berangkat ke kantor jam 7? Di sini kita bisa memberikan jawaban. Jawabannya kita bisa menjawab dengan yes jika jawabannya iya dan no jika jawabannya tidak. Jika iya, kita menjawab dengan yes, she does. Jika tidak, no, she does not. Contoh berikutnya. Do you take English course twice a week? Apakah kamu mengambil kursus bahasa Inggris 2 kali dalam seminggu? Answer atau jawabannya, jika iya, yes I do. Jika tidak, no I do not. Perhatikan penjelasan struktur kalimat berikut ini. Does adalah kata bantu, she adalah subjek,
Go adalah verb 1, to the office adalah objek, dan at 7 o'clock adalah adverb. Dalam kalimat pertanyaan ini, kata kerjanya adalah go, yaitu kata kerja pertama tanpa diberi akhiran s atau es, karena di dalam kalimat ini sudah ada kata bantu das. Do adalah kata bantu, you adalah subjek, take adalah verb 1, English course adalah objek, dan twice a week adalah adverb. Kata kerja pada kalimat ini juga harus menggunakan kata kerja pertama, yaitu take. Tidak boleh diberi akhiran s atau es. Oke, apakah kalian sudah lebih paham tentang pelajaran ini? Harus tetap semangat ya belajarnya. Here are some notes about this material. Coba perhatikan beberapa catatan yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari ini. Akhiran s atau es pada kata kerja hanya digunakan pada subjek he, she, dan it. Kata bantu do atau does digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif. Kata bantu do digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan kata bantu does digunakan untuk subjek he, she, it. Do not bisa disingkat menjadi don't. Sedangkan does not disingkat menjadi doesn't. Contoh kalimatnya, I do not understand. Atau bisa juga dengan I don't understand. He does not drink coffee every day. Atau he doesn't drink coffee every day. Dan keterangan waktu atau time signals yang bisa digunakan untuk simple present tense seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Well, semoga kalian sudah lebih paham tentang materi ini ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Insya Allah, we will meet again next time. I hope all of you were always in good condition and healthy. God bless you all. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.